Pernah nggak sih Anda lihat sebuah saham terus kepikiran, ini perusahaannya beneran sehat nggak ya? Nah, hari ini kita akan jawab pertanyaan itu bareng-bareng. Anggap saja saya ini mentor Anda, dan kita akan bedah tuntas PT Red Planet Indonesia Tbk atau yang kodenya PSKT sebagai studi kasus kita. Setiap angka dalam laporan keuangan itu ada ceritanya. Cerita tentang sukses, tentang tantangan, dan tentang masa depan. Tugas kita adalah membaca cerita itu. Saya akan pandu Anda, langkah demi langkah. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, sebelum kita menyelam ke lautan angka, kita harus kenalan dulu sama kapalnya. Jadi, langkah pertama yang paling dasar adalah kita harus paham bisnis PSKT itu sendiri. Siapa sih mereka, dan gimana cara mereka cari duit? Nah, ini dia pasien kita hari ini, PT Red Planet Indonesia Tbk. Di bursa saham, mereka dikenal dengan kode PSKT. Ingat-ingat kode ini ya, karena ini identitas mereka di dunia investasi. Jadi, PSKT ini kerjanya apa? Gampangnya, mereka ini main di bisnis perhotelan. Mungkin Anda pernah lihat salah satu hotelnya. Jaringannya ada di kota-kota besar kayak Jakarta dan Surabaya, jadi mereka ini pemain di industri pariwisata. Ini penting karena artinya kinerja mereka bakal sangat dipengaruhi sama naik turunnya pariwisata di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya, angka-angka. Disinilah kita bisa lihat, bisnis mereka itu beneran menghasilkan atau enggak. Kita mulai dari laporan laba rugi buat menjawab pertanyaan, gimana sih performa mereka? Angka pertama yang nongol adalah pendapatan, 52,3 miliar rupiah di tahun 2025. Wah, kedengarannya gede banget kan? Uang yang masuk kelihatannya banyak. Tapi, sebagai investor yang cerdas, kita tahu pendapatan itu baru satu sisi cerita. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Dari 52,3 miliar tadi, berapa yang benar-benar jadi keuntungan? Ingat, pemasukan gede itu nggak ada artinya kalau pengeluarannya lebih gede lagi. Yuk kita cari tahu jawabannya. Dan jeng-jeng, ini dia plot twist-nya. Bukannya untung, mereka justru rugi 12,6 miliar rupiah. Betul, angka dalam kurung itu artinya negatif alias minus. Jadi uang yang masuk memang banyak, tapi yang keluar ternyata jauh lebih banyak. Tunggu dulu. Ceritanya ternyata lebih dalam lagi. Kerugian ini bukan masalah baru. Lihat trennya. Dari rugi 7 miliar di tahun sebelumnya, sekarang bengkak jadi 12,6 miliar. Ini bukan lagi sekedar lampu kuning, ini sirene darurat yang lagi nyala kencang. Kerugian yang makin parah ini tentu bikin kita bertanya-tanya, fondasi perusahaan ini cukup kuat nggak sih buat nahan beban? Nah, untuk menjawabnya, kita harus membedah neraca keuangan mereka. Kita mau lihat komposisi aset, utang, dan modalnya. Total aset mereka hampir 375 miliar. Pertanyaannya, duit untuk beli aset ini semua datang dari mana? Sebagian besar, sekitar 86%, itu datang dari modal mereka sendiri atau ekuitas. Sisanya cuma 14% itu dari utang. Nah, ini kabar yang cukup bagus. Artinya mereka nggak terlalu bergantung sama pinjaman. Jadi apa sih ekuitas itu? Gini deh bayanginnya, kalau perusahaan ini jual semua hotel dan propertinya, terus uangnya dipakai buat bayar lunas semua utangnya, nah sisa uang yang ada itulah yang disebut ekuitas. Itulah nilai bersih perusahaan yang sebenarnya. Kita sudah lihat laba, atau lebih tepatnya rugi. Tapi ada pepatah sakti dalam investasi. Laba itu opini, tapi uang tunai itu fakta. Sekarang kita akan jadi detektif dan mengikuti jejak uang tunai ini untuk menemukan kebenaran sesungguhnya. Anggap saja arus kas itu kayak sistem peredaran darah buat bisnis. Kalau darahnya nggak ngalir lancar, organ-organ pentingnya, ya operasional bisnisnya itu bisa berhenti berfungsi. Laporan ini nunjukin darah perusahaan sehat atau malah lagi anemia. Nah, disinilah kita menemukan petunjuk terbesarnya. Coba perhatikan bar yang paling kiri. Arus kas dari operasi mereka itu negatif. Artinya, kegiatan utama mereka, yaitu menjalankan hotel, justru bakar uang, bukan menghasilkan. Lalu mereka dapat uang tunai dari mana? Lihat bar hijau di tengah yang menjulang tinggi itu, dari aktivitas investasi. Ini adalah kesimpulan yang, jujur aja, cukup mengkhawatirkan. Jantung bisnis mereka nggak memompa uang, malah berdarah. Mereka bisa bertahan hidup bukan dari tamu hotel yang menginap, tapi kemungkinan besar dengan menjual aset-aset mereka. Ini adalah red flag, bendera merah yang sangat-sangat besar. Oke, kita sudah kumpulkan semua buktinya. Dari laba rugi, neraca, sampai arus kas. Sekarang saatnya kita rangkai semua petunjuk ini. Sebagai mentor Anda, inilah rangkuman yang perlu Anda perhatikan baik-baik. Biar gampang, kita pakai sistem lampu lalu lintas ya. Sisi positifnya, lampu hijau, mereka punya aset besar dan utangnya rendah.
Ini ibarat mobil dengan kerangka yang kokoh, tapi lampu kuningnya banyak banget yang nyala. Kerugiannya makin besar, dan yang paling parah, mesin utamanya yaitu bisnis hotel mereka nggak menghasilkan uang tunai sama sekali. Tugas saya sebagai mentor bukan untuk memberitahu Anda harus beli atau jual. Tugas saya adalah menunjukkan kepada Anda apa yang harus dilihat. Anda sudah melihat kekuatannya, aset yang solid. Anda juga sudah melihat risikonya, mesin kas yang bisa dibilang rusak. Sekarang pertanyaannya kembali ke tangan Anda. Apakah ini sebuah peluang tersembunyi atau justru sebuah jebakan? Pilihan ada di tangan Anda.